Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani khalqih wa arsala lana ar-rasula bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa arsyadana bi nuzuli kitabih wa akramana minal malaikati bi taqwa ilaihi wa ja'alana khalifatan fi ardih wa allafa baina qulubina bi imani bih fa asbahna ikhwanan bi ni'matih asallahu wa yajma'ana fi jannatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat subuh dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mengawali hari kita dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salat subuh berjamaah, dan tadi juga telah kita karena biasa Jumat jadi Jumat gitu ya. Alhamdulillah kita juga telah baca Quran bersama-sama, tadi dipimpin oleh Ustaz Saleh dan Ustaz Mumut gitu ya. Tadinya Ustaz Mumut yang berubah jadi Ustaz Saleh gitu. Alhamdulillah. Dan tadi juga telah diingatkan melalui terjemah yang dibacakan oleh Ustaz Saleh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Rasulullah SAW menjadi syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan gitu. Allah utus para rasul untuk menjadi sebagai memberi peringatan gitu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya akan memberitahu kita siapa yang diberi peringatan dan siapa yang diberi kabar gembira. Yang diberi kabar gembira adalah al-mu'minin, dan yang diberikan peringatan adalah al-kafirin wal munafiqin. Wala tutil kafirina wal munafiqin. Nah, dan juga tadi pelajaran yang bisa kita ambil juga di mana soal pernikahan, iddah itu kaitannya dengan soal kehamilan gitu. Maka di sini kan ketika seseorang menikah kemudian tidak tidak ada hubungan suami istri antaranya, berarti nggak akan mungkin ada kehamilan. Makanya di sini famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Maka ketika dia bercerai nggak perlu ada masa iddah. Wallahu a'lam bishawab. Pada pagi hari ini Anda ingin melanjutkan apa yang dibahas oleh Ustaz Adi kemarin ya, Ustaz Adi Firmansyah. Yang masih ingat nggak Pak? Kemarin Ustaz Adi Firmansyah bahas apa? Nah, surat Al-Hasyr ayat 18 ya, yang berkaitan tentang evaluasi diri, muhasabah, introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ini masih ada kaitannya dengan judul yang akan ambil pada pagi hari ini gitu ya. Pagi hari ini kita akan membahas soal waktu gitu ya. Kita akan coba menelaah, mentadaburi apa yang berkaitan dengan waktu yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini berkaitan dengan tadi materi sebelumnya yaitu tentang muhasabah gitu ya. Yang dimana introspeksi diri ini penting Pak gitu ya. Kita wajib meluangkan waktu kita untuk mengevaluasi diri kita. Dan ternyata kalau kita lihat dalam sejarah gitu ya, atau dalam kajian-kajian, itu menentukan kualitas dan kelas kita gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal muhasabah, introspeksi diri ini orang ada macam-macam. Ada yang introspeksi dirinya setahun sekali, setiap pergantian tahun, apakah Hijriah atau Masehi. Ada yang setahun 2 kali, pergantian Hijriah Masehi. Ada juga yang 4 kali, ditambah dengan Ramadan dan Syawal gitu ya. Dan ada lagi yang tambah lagi dengan momentum Maulid Isra Mi'raj dan seterusnya. Ada yang tiap bulan, ada tiap pekan, ada yang tiap hari gitu ya, atau bahkan ada yang tiap saat gitu. Dan itu masing-masing boleh, silakan dilakukan, tapi jangan sampai seumur hidup kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun Allah berikan umur nggak pernah sekalipun kita muhasabah, itu jangan gitu. Jadi kalau emang ada yang setiap tahun sekali dia muhasabah, silahkan, nggak masalah. Berarti emang dia memilih dirinya di situ posisinya gitu ya. Tapi kalau dia ingin meningkatkan lagi, lebih bagus lagi. Apalagi kalau sampai tiap hari, tiap malam. Karena di zaman Rasulullah SAW itu ada sebuah kisah orang masuk surga, dapat tiket surga karena apa? Muhasabah setiap malam. Bener nggak Pak? Yang dimana Rasulullah SAW dalam majelis bilang, bentar lagi kita kedatangan ahli surga nih 3 kali. Dan sahabat yang lain penasaran apa amalannya. Berkunjunglah, dan ternyata setelah dikunjung nggak ketahuan. Barulah si ininya mengatakan saya tiap malam muhasabah gitu. Nah, berarti muhasabah.
Artinya ketika kita mencapai derajat muhasabah tiap hari, berarti insya Allah mudah-mudahan kita dapat tiket surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Ternyata ada juga yang tiap saat di surat Ali Imran kalau tidak salah yang kaitan dengan sifat orang bertakwa ya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di situ Allah SWT ngasih tahu salah satu sifat orang bertakwa ketika dia berbuat fahisyah, bukan sekedar fahisyah itu dahsyat ya Pak ya. Fahisyah itu bukan perkara sederhana, perkara keji gitu ya. Bahkan salah satu contohnya fahisyah itu zina gitu. Ada melakukan sebuah kesalahan kecil atau besar, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastaghfaru. Maka seketika itu juga orang bertakwa itu dia minta maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala misiru 'ala ma fa'alu. Dan dia mengevaluasi dirinya, saya nggak boleh lagi melakukan hal ini. Ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tinggi lagi derajat itu. Sampai derajat dia tidak perlu nunggu pergantian hari, dia tidak sehari hari berganti kemudian dia evaluasi, tapi saat itu juga saat dia sadar ini salah, dia langsung istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya adalah tingkatan dalam hal muhasabah gitu. Dan wafikulin khair, dan insya Allah semuanya ada kebaikan gitu ya. Yang tidak baik adalah yang dia tidak pernah muhasabah dalam dirinya. Aspek apa sih? Banyak aspek yang kita bisa evaluasi. Aspek keilmuan kita sudahkah bertambah, pemahaman Islam kita, aspek bacaan Quran kita sudahkah lebih baik, aspek hafalan kita gitu. Jangan sampai Pak, waktu kita kecil TPA nih hafalan lebih banyak daripada sekarang gitu. Nggak ada Pak ya, mudah-mudahan nggak ada gitu. Jangan sampai gitu. Dulu saya pernah hafal surat An-Naba, sekarang lupa. Hafalan saat kita kecil itu patokan minimal gitu, jangan dikurangin lagi gitu. Dulu saya pas lagi TPA Anas sampai 2 hafal, sekarang cuman trikul doang. Nah jangan gitu. Hafalan bertambah gitu. Kalaupun tidak bertambah jangan berkurang gitu. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Kerja kita juga perlu kita evaluasi gitu ya. Apakah kerja kita sudah kita niatkan bernilai ibadah atau tidak gitu kan? Atau kita sekedar kerja saja, atau jangan-jangan kita kerja hanya nyari posisi, nyari uang saja gitu. Etos kerja kita berkurang misalkan, dengan saya mah udah bos ngapain capek-capek gitu. Itu perlu kita evaluasi. Termasuk evaluasi keluarga kita gitu ya. Apakah saya yang diamanahkan sebagai kepala rumah tangga sudah memenuhi gitu, hak-hak kewajiban dan sebagainya gitu kan, itu perlu kita evaluasi. Dan salah satu evaluasi dan yang perlu kita evaluasi juga soal pengisian waktu tadi, karena pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah SWT memberikan gambaran-gambaran tentang pemaknaan waktu dalam Al-Quranul Karim. Ikhwani fillah azakumullah, dalam Al-Quran Allah SWT beberapa ayat bersumpah dengan waktu ya. Kadang bersumpah dengan makhluknya, dan salah satunya adalah dengan waktu. Dan itu boleh hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan Allah SWT adalah pemilik alam semesta, Allah pencipta kita. Nah, tapi kalau kita bersumpah tidak boleh menggunakan nama waktu atau yang lainnya gitu. Kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita tidak memilikinya, apalagi sampai misalkan sumpah pocong, itu nggak ada gitu ya. Jangan, ini sumpah demi Allah dan seterusnya. Nah, apa saja ayatnya? Misalkan wadduha, demi waktu duha. Kemudian wal fajr, demi waktu fajar. Wan nahar, demi waktu siang gitu ya. Wal lail, demi waktu malam. Wal asr. Ini wal asr ini kadang kita artikan demi masa. Artinya masa itu bisa masa waktu, bisa masa zaman, era gitu ya. Tapi juga wal asr, demi waktu asar. Nah, kurang lebih ayat yang berkaitan dengan waktu itu gitu. Dan kita ketahui ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu gitu, dengan waktu, dengan makhluk, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan dan juga apa yang Allah jadikan sumpah itu menjadi hal yang memiliki keutamaan gitu ya, memiliki keutamaan. Ketika Allah bersumpah wadduha, berarti ada keutamaan di waktu duha. Ketika Allah bersumpah dengan wal fajr, berarti ada keutamaan di waktu fajar. Ketika Allah bersumpah dengan wal lail, berarti malam itu ada hal keutamaan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita isi waktu tersebut.
termasuk wal asr, waktu asar. Dan ternyata kalau kita lihat secara parsial, seakan-akan Allah membagi-bagi waktu yang utama fajar doang, utama asar doang. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ternyata 24 jam waktu kita semuanya utama. Benar nggak Pak? Karena Allah menyebut wal fajar, waktu fajar, wan nahar, waktu siang, wad duha, waktu duha, wal asar, waktu asar, wal lail, waktu malam. Artinya kalau dihitung 24 jam itu waktu kita ternyata utama. Artinya dengan sumpah Allah dengan nama-nama waktu menunjukkan kepada kita jangan pernah kita sia-siakan waktu kita. Dan alhamdulillah kita semua waktunya sama ya Pak ya, sehari 24 jam ya. Yang beda usia doang gitu. Usia batasnya gitu ya. Kalau usia tua muda nggak usah dibahas lah itu. Usia batasannya beda-beda. Dan alhamdulillahnya salah satu hikmah ibrah kenapa usia kita dibatasi dan kita tidak dikasih tahu agar kita totalitas dalam beramal soleh. Bayangkan kalau misalkan kita tahu usia kita Pak, nggak usah usia umur dah. Seseorang kerja di kantor, dia tahu usianya cuma 3 bulan kontrak, itu kira-kira gimana gitu. Itu kan dia apalagi udah usia di kontrak 3 bulan plus nggak ada iming-iming ente kalau kinerja bagus nanti lanjut, nggak ada. Pokoknya 3 bulan bagus nggak bagus ente dipecat gitu. Itu pasti mungkin bulan pertama kedua bisa jadi 3 bulan dia nggak akan bagus kerjanya karena 3 bulan juga gue dipecat mau bagus mau kagak gitu. Atau sebaliknya dia semangat gitu, siapa tahu bos berubah, kalau saya giat saya dilanjutin gitu. Ini dalam dunia kerja aja begitu gitu. Ketika ketahuan usia kita batasnya seperti apa di kantor itu, di tempat kerja kita itu. Nah, kalau kita tahu usia kita Pak, misal 60 tahun, saat ini baru 20 tahun gitu, Pak Mut baru 17 tahun gitu, dibatasin 70 tahun usianya, mungkin akan santai aja, masih lama meninggalnya, itu begitu. Tapi menjelang kita kasih tahu 70 tahun dan sekarang udah 70 tahun, apa yang terjadi? Akan ketakutan luar biasa. Waduh, udah mau saatnya nih selesai gitu kan. Nah, itu salah satu ibrah kenapa Allah SWT menyembunyikan itu untuk kita tetap enjoy dalam hidup ini gitu ya. Untuk kita tetap totalitas dalam beramal soleh. Nah, jadi itu. Maka kita manfaatkan waktu kita 24 jam ini dengan isi dengan kebaikan-kebaikan. Nanti kita akan bahas soal bagaimana cara mengisinya. Gitu. Nah, wal fajr, demi waktu fajar. Makanya ada hadis yang lain yang memberitahu kita tentang keutamaan sholat fajar. Nah, sholat fajar ini adalah 2 rakaat sebelum subuh gitu ya. Memiliki keutamaan gitu ya. Jadi waktu fajar. Termasuk juga kita dianjurkan kalau ada keluangan waktu setelah sholat subuh tidak beranjak gitu. Kayak seperti ini kita duduk majelis taklim kita atau menyendiri di sini murojaah, baca Quran atau zikir sampai akhirnya ada waktu syuruk tiba, kemudian diinikan sedikit, ini majukan sedikit, tidak pas lagi terbit mataharinya, maka itu ada keutamaannya, bahkan disebut keutamaannya apa? Haji tam gitu ya. Nah, kalau kita memiliki obsesi naik haji ini mungkin kita tiap hari gitu ya. Cuman kadang-kadang kan kita ada kerja gitu ya, jam 7 mungkin masuk kerja dan sebagainya. Atau kita punya anak gitu ya. Itu jangan sampai juga punya anak 10, suami di masjid mulu gitu, kagak ngurusin gitu. Itu jangan juga gitu ya. Nah, kecuali kalau belum punya anak mungkin masih bisa menyendiri gitu. Ini anaknya banyak tapi menyendiri terus, nah itu juga nggak boleh. Tapi kembali tadi, waktu syuruk. Artinya waktu fajar ini luar biasa, banyak keutamaan-keutamaan yang kita bisa isi. Kemudian wadduha, bagaimana tentang wadduha gitu kan, waktu duha memiliki keutamaan yang luar biasa gitu ya. Dan kalau kita lihat masing-masing surat ini memiliki nuansa berbeda-beda. Kalau kita membaca surat Al-Fajr, wal fajr wal ashr dan seterusnya, kita akan merasakan bagaimana Allah SWT menggambarkan tentang keberkahan-keberkahan waktu tersebut gitu ya. Tentang keberkahan. Jadi kalau kita mengisi waktu fajar dan waktu malam, itu biasanya sering bersamaan, itu maka Allah akan limpahkan keberkahan karena nuansa ayat yang kita baca bercerita tentang itu gitu ya. Bahkan diperingatkan kalau di surat Al-Fajr ada peringatan tentang bagaimana Allah menghukum orang-orang kafir yang alam tara bi'at iramadatil imad dan seterusnya, dengan hukuman orang-orang kafir. Nah, berbicara tentang wadduha, kita lihat surat wadduha dan itu kesan yang muncul adalah tentang kenikmatan gitu ya.
tentang kenikmatan. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya mengingatkan, bahkan di akhirnya sebuah perintah kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita semua tentang amal soleh gitu kan. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim jangan kita hardik, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang minta-minta meskipun itu perbuatan yang tidak bagus tapi tidak boleh tanhar, tidak boleh kita celak gitu. Kalau kita tolak, tolak saja, tidak perlu kita mencela dirinya. Kalau kita mau berinfak, infak saja. Allah tidak akan bahkan kalau dalam hadis yang lain disebutkan arahan berinfak itu tidak perlu kita cari tahu ini infak, ini orang palsu atau enggak gitu, emang butuh atau tidak. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang sahabat berinfak kepada pengurus masjid gitu ya, pengurus masjid, zakat berinfak, kemudian sama si pengurus dibagikan, dan setelah di rumah ternyata ternyata salah satu penerima infak atau zakat tersebut adalah anaknya, dan dia marah-marah, ente bukan mustahik ya, ente anak aneh, nggak mungkin nggak dapat gitu. Akhirnya diadukan pada Rasulullah SAW, dan kata Rasulullah SAW kepada bapaknya, Rasulullah bilang engkau mendapatkan pahala infakmu, kepada anak Rasulullah bilang engkau mendapatkan infak infak yang diberikan dari pengurus harta tersebut. Artinya di situ mengajar pada kita ketika berinfak, kalaupun dia berbohong pura-pura miskin padahal dia punya rumah kaya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan infak tadi gitu, tetap dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berinfak silakan berinfak, kalaupun tidak mau kita tolak gitu dengan cara yang baik. Fama bi ni'mati rabbika fahaddits, berkaitan dengan kenikmatan. Makanya tidak sedikit ketika berbicara tentang sholat duha, orang pasti menilai keutamaannya apa? Memperbanyak nikmat rizki, menarik rizki gitu ya, memancing rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholat duha. Nah, wan nahar wal asar. Nah, wal asar lebih menarik juga nih. Waktu asar gitu ya. Waktu asar misalkan di surat Al-Baqarah misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'ala shalawati was shalatil wusta." Ternyata waktu asar dan sholat asar itu memiliki keutamaan, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga sholat 5 waktu, Allah khususkan dengan shalawatil wusta was shalatil wusta. Hafidzu 'ala shalawati was shalatil wusta. Jagalah oleh kalian 5 sholat waktu yang fardu ini, was shalatil wusta, dan sholat tengah. Dan para ulama menyebutkan sholat wusta yang dimaksud adalah sholat asar. Berarti menunjukkan waktu asar itu luar biasa, dan juga sholat di waktu tersebut juga memiliki keutamaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu mengkhususkannya dengan kalimat tersendiri. Meskipun tanpa disebutkan sudah termasuk washolawat gitu. Tapi untuk mengkhususkan dan memberikan kita penekanan tentang keutamaan sholat tersebut, Allah khususkan. Ada juga tentang yang lain, misalnya Jumat asar itu waktu yang mustajab doa gitu kan. Nah, asar lagi itu di waktu Jumat asar itu waktu yang mustajab. Nah, memperkuat bahwasanya waktu asar itu memiliki keutamaan untuk kita semua. Walail, nah malam nggak usah inilah, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya malam itu sangat luar biasa tentang keutamaan-keutamaan yang ada di malam hari. Ya misal contohnya surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Di situ Rasulullah SAW diminta untuk sholat tahajud, bahkan sholat tahajud menjadi wajib bagi Rasulullah SAW di pertengahan malam atau di sepertiga terakhir malam. Apa manfaatnya? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Karena Rasulullah SAW akan diberikan beban yang berat, yaitu wahyu risalah, maka Allah menyiapkan Rasulullah SAW menjadi pribadi yang kuat memikul beban gitu ya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Nah, maka kita untuk bisa menanggung beban, kita juga harus banyak sholat tahajud. Dan qaulan tsaqila akan Allah berikan perkataan yang berbobot. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bahwasanya para penghidup malam, kata Allah Subhanahu wa taala, itu asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, lebih berdampak pada diri kita gitu. Artinya kita kalau yang terbiasa menghidupkan malam kita dengan ibadah tentunya Pak ya, bukan dengan nonton bola gitu ya. Nah, sesekali nggak apa-apa nonton bola, tapi jangan tiap malam gitu. Malam ini Liga Inggris, malam besok Liga Spanyol, malam Liga Indonesia, dan seterusnya, jangan. Nah, menghidupkan malam dalam hal perbanyak ibadah, untuk zikirkah, evaluasi dirikah, baca Qurankah, sholat tahajudkah gitu. Itu apa? Nah,
asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Itu menjadikan membentuk pribadi kita, karakter kita, dan kita kuat gitu ya. Dan itu lebih berdampak dalam kepribadian dan juga kehidupan kita. Ikhwani fillah azakumullah, itu tadi beberapa hal. Nah, wan nahar wal lail, kalau kita lihat ketika Allah berbicara tentang malam dan siang, lebih cenderungnya Allah SWT memberikan nuansa tentang keseimbangan hidup gitu ya. Tentang keseimbangan hidup, tentang apa namanya hukum alam, keseimbangan. Dan salah satu contohnya adalah bagaimana Allah SWT memberikan gambaran kalau malam itu untuk istirahat, siang itu untuk bekerja gitu. Karenanya kita juga kalau emang yang apa perlu kita evaluasi juga, kalau kita kerjaan kita dari awal belum nikah sampai sekarang dapatnya shift malam mulu ya, itu perlu dievaluasi karena menyelisihi apa? Menyelisihi rutinitas kita gitu ya. Tapi kalau seminggu malam, seminggu siang itu masih oke lah gitu ya. Jangan sampai akhirnya keluar nggak dapat kerjaan, jangan juga gitu ya. Nah, lebih sengsara lagi gitu ya. Nah, tapi paling tidak jangan sampai setiap harinya full dapatnya malam mulu gitu ya. Kasihan sama temen kerja, dia pengen apa tukeran jadwal, jangan gitu ya. Karena kita udah dapat jadwal malam juga gitu ya. Nah, karena berkaitan malam dan siang, biasanya Allah SWT menggambarkan tentang keseimbangan. Maka kalau keseimbangan itu kita rubah, pasti ada dampak pada dalam hidup kita. Sedikit, banyaknya pasti ada dampak. Yukhani fil azakumullah. Berkaitan dengan waktu juga, ternyata di Quran Allah SWT memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang mengisi waktu. Allah ceritakan tentang orang beriman, dan di situ ada tentang, biasanya kalau orang beriman ceritakan lebih seringnya kalau di dunia dengan ujian-ujiannya gitu ya. Nah, karena satu sisi ayat itu diturunkan untuk memperkuat iman para sahabat ketika itu. Nah, sisi yang lain juga menggambarkan di dunia ya kita harus siap untuk diuji. Tapi kalau menggambarkan orang mukmin di akhirat, Allah akan gambarkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia lebih cenderungnya kebanyakan bercerita tentang ujian-ujian orang-orang beriman. Ya misalkan apa contohnya di surat Al-Buruj gitu ya. Pas Al-Buruj Qutil ashabul ukhdud finnari dzatil waqt, kan orang-orang beriman tuh yang dia diminta mau beriman atau mau kembali menjadi pengikut raja. Oh, saya mau beriman pada robnya si anak muda, sudah cebur kepada bara api. Qutil ashabul ukhdud finnari dzatil waqt gitu. Atau bercerita tentang apa namanya keinginan kita berbuat baik gitu ya, pengen menerima dakwah tapi kemudian tidak terlalu diabaikan. Kayak itu di surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, walaupun itu kisahnya tentang Rasulullah dan Abdullah bin Maktum, tapi kita menjadi pelajaran, kita nggak perlu baper ketika misalnya kita pengen ikut sebuah amal soleh kemudian tidak terlalu diperhatikan orang lain gitu ya, ataupun kita tidak mendapatkan perhatian dari orang tersebut, atau kita ngaji kepada seorang ustadz tapi ustadznya acuh tak acuh. Nggak perlu kita baper, santai aja, karena ternyata Abdullah bin Maktum pun pernah dapat kejadian ketika pengen masuk Islam, tapi Rasulullah SAW lagi fokus dakwah kepada para pembesar kafir Quraisy. Dan di situ Allah turunkan ayat untuk meluruskan Rasulullah SAW, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya. Kemudian ada kisah tentang orang kafir. Di Quran juga dibahas tentang kisah-kisah orang kafir beserta azabnya, baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Alam bi'at irmadzatil imad gitu kan, kaum Ad dan kaum Samud dan segala macamnya. Kemudian surah bercerita tentang orang-orang munafik dan juga bercerita tentang orang-orang merugi gitu ya. Misalkan di surat yang orang merugi, surat apa ya? Al-Kahfi ya. Hal nabiyukum bil akhsarina amala, apakah kamu ingin aku kasih tahu orang yang akhsar, yang orang merugi karena amalnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang menganggap dia punya amal soleh yang banyak, tapi kemudian ketika datang kepada Allah di akhirat kelak, kemudian Allah anggap itu perbuatan yang sia-sia, yang tidak berarti gitu ya. Dhalla sa'yuhum, dia merasa telah beramal soleh tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal soleh tidak bernilai. Ulaika alladzina kafaru, dan Allah lanjutkan itu orang-orang kafir. Baik. Nah, berkaitan dengan pengisian waktu, ternyata kisah tersebut ada kisah mukmin, kafir, munafik, dan orang merugi. Nah, kita mau ngambil yang mana nih, kisah yang mana gitu ya. Nah, kalau kita mau ngambil menjadi kisah orang mukmin, ya maka siap-siap dengan kita
ujian-ujian yang ada gitu ya. Tapi insya Allah ujian itu untuk menambahkan peringkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan nilainya, kalau kita ambil dari kisah-kisah tadi, maka kita bisa ngambil kesimpulan waktu itu paling tidak bisa dibagi menjadi tiga hal. Ada waktu yang bernilai pahala, ada waktu yang bernilai dosa, ada waktu yang bernilai sia-sia. Jadi kita bisa cek nih, 24 jam ini apakah semuanya bernilai pahala, atau bernilai dosa, atau bernilai sia-sia. Bernilai pahala udah jelas, bernilai dosa udah jelas. Sia-sia itu gimana? Sia-sia itu adalah waktu yang tidak diisi dengan apa-apa gitu. Dia melewatkan kesempatan-kesempatan yang harusnya bisa isi dengan pahala, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dan justru cenderung dia akan mendapatkan dosa karena menyia-nyiakan tadi kesempatan mendapatkan pahala. Itu waktu yang sia-sia. Termasuk yang sia-sia seperti yang disebutkan di ayat Quran. Dia melakukan sebuah amalan, tapi ternyata di hadapan Allah SWT tidak bernilai apa-apa gitu. Karena mungkin ada penyakitnya. Mungkin karena ria, karena sum'ah, atau karena tidak sempurna. Contoh misalnya di kisah di zaman Rasul, ada seorang sahabat sholat 3 kali, 4 kali ya. Tapi kata Rasulullah SAW suruh ulang. Ternyata masalahnya di mana? Wudunya tidak sempurna, atau wudhu sholatnya tidak tumakninah gitu ya. Sholatnya tidak tumakninah, Rasul disuruh ulang. Sampai akhirnya dia nanya, Rasul, bagaimana yang apa yang salah gitu ya. Nah, karena diminta ulang terus, sholat ulang lagi, tidak ada tumakninah. Nah, jadi sia-sia itu bisa tidak melewatkan hal yang sifatnya dapat pahala, atau dia dinilai tidak berpahala di hadapan Allah SWT karena ada penyakit dalam beramal solehnya tadi. Bernilai pahala, apakah mungkin kita 24 jam bisa menilai pahala, Pak? Mungkin ya? Mungkin. Kita mau tidur baca doa, insya Allah tidur kita bernilai pahala. Kita bekerja bukan sekedar nyari gaji, tapi bagian dari kita, ya Allah, Engkau namakan aku sebagai kepala rumah tangga, saya ingin mencari rezeki yang halal untuk ma'isyah keluarga saya berniat mencari ridho Engkau di kerjaan ini, maka insya Allah itu bernilai pahala. Dampaknya apa? Dalam kerja kita menjadi totalitas, etos kerja kita bagus, bahkan kita juga nggak peduli bos mau lihat atau tidak, yang penting kerja kita tetap sesuai SOP yang ada. Itu menandakan kita memang lillahi ta'ala gitu. Nah, kalau memang ada, misal kalau kita berada di posisi yang strategis yang memungkinkan orang untuk ngasih uang pelicin gitu kan, nah, kita akan menolak itu karena tidak sesuai SOP gitu ya. Nah, karena memang sejak awal masuk kerjanya niatnya nyari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masuk kerja dia untuk nyari uang, dia akan ambil tuh yang begitu kesempatan gitu kan. Nah, makanya jangan heran orang gajinya 5 juta tapi bisa misal punya pengeluarannya 100 juta gitu kan bisa begitu. Itu biasanya orang-orang yang kerjanya di lahan-lahan basah tuh, gajinya 5 juta tapi kalau dihitung pengeluarannya 100 juta dan dia nggak punya bisnis gitu. Bisnisnya mungkin uang-uang yang tidak halal gitu. Nah, itu sangat memungkinkan. Nah, jadi berdampak kalau niat kita. Dan apalagi contoh yang lain untuk menjadikan waktu kita 24 jam berpahala, kita memperbanyak berbagi. Kita berbagi makanan kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada penghafal Quran, kepada para santri misalkan. Kita kasih makan. Nah, kenapa? Karena kita berharap makanan kita menjadi gizi bagi orang tersebut, dan setiap dia melakukan amal soleh, kita mendapatkan pahalanya. Pak muslimin tidur misalkan malam hari, tapi ternyata malaikat tidak berhenti mencatat. Kenapa? Dikarenakan ternyata Pak muslim ini menyanduni anak yatim itu di tengah malam sedang bangun sholat malam. Nah, jadi tetap dicatat ya. Nah, jadi kalau kita mau tidur nggak baca doa, terus kita nggak punya sebaran pahala, Pak. Di tempat-tempat lain kita nggak punya sebaran pahala, itu malaikat nggak nulis apa-apa tuh, selesai. Nah, tapi kalau kita punya sebaran pahala, kita berbagi makanan, berbagi rizki, atau kita misal berbagi menjadi teladan misalkan, kita nggak punya uang, kita nggak bisa bagi-bagi, tapi ternyata kita jadi teladan. Pak Iping dilihat rajin sholatnya, orang wah Pak Iping aja rajin sholat, masa saya enggak gitu. Pak Iping aja bagus tilawahnya, masa saya enggak gitu. Ada yang terinspirasi sama kita, dia akhirnya
tilawahnya jadi bagus, sholatnya jadi rajin gitu ya. Sampai dia malam juga tahajud. Itu malaikat nggak berhenti nulis gitu ya. Nggak berhenti nulis. Dikarenakan apa? Mungkin kita lagi tidur, tapi ternyata orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari kita menjadi perantara kebaikan dirinya, dia tidak tidur, ditulis gitu kan. Nah, itu salah satu trik cara cerdas orang beriman, bagaimana menjadikan 24 jam waktunya itu bernilai pahala meskipun dia tidak beramal soleh, dia sendiri tidak beramal soleh gitu ya. Dan itu banyak Allah dan Rasul kasih tahu kan, kayak puasa misalkan, puasa Ramadan, puasa gitu secara umum, mau Ramadan maupun puasa sunnah. Trik memperbanyak pahala puasa kan dengan cara berbagi. Wah, saya nggak punya apa yang dibagi, ya udah ambilnya kebun cabai gitu, bagiin orang makan gorengan, kasih makan cabainya gitu. Lagi makan gorengan, ini cabainya ya mudah-mudahan dengan itu dapat gitu pahala puasa gitu. Kita puasanya 30 hari gitu ya, ternyata ada teman kita, tetangga kita, dia setiap hari bagi-bagi 100 makanan berbuka gitu. Kita kalah tuh. Kita cuma 30 hari, kenapa? Karena kita puasa untuk diri kita doang, nggak bagi-bagi sama orang lain. Kalau setiap hari kita bagi-bagi 100 bukaan gitu, berarti kali 30 berapa? 3.000. Berarti pahala dia di bulan Ramadan 3.030 pahala puasa. 30 pahala puasa dia, 3.000 pahala puasa orang lain. Itu pun kalau puasa kita diterima gitu. Karena kalau puasa sendiri itu bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau pahala berbagi insya Allah diterima, karena memang hadisnya berkata begitu gitu. Kamu akan dapat pahala puasa dia tanpa mengurangi pahala puasa yang bersangkutan. Masya Allah, luar biasa. Allah SWT maha rahman rahimnya kepada kita semua. Nah, bernilai dosa juga bisa begitu. Kita tidur ternyata malaikat nggak tidur, masih mencatat dosa. Kenapa? Bisa jadi karena kita memiliki amal dosa jariah gitu ya. Ada pahala jariah, ada dosa jariah gitu. Menjadi pionir kebaikan, menjadi pionir keburukan itu bisa jadi gitu kan. Nah, itu satu. Kemudian berikutnya itu tadi berdasarkan nilainya. Jadi ada waktu yang bernilai pahala, ada yang bernilai dosa, ada yang bernilai sia-sia. Tentunya kita semuanya pengen waktu kita semuanya bernilai pahala, gitu kan. Masya Allah. Nah, yang terakhir kalau kita bahas adalah bagaimana cara kita membagi waktu kita. Nah, bagaimana cara kita membagi waktu kita. Nah, ini kalau kita bisa lihat yang menarik adalah di surat Al-Asr, Pak. Pada hafal semua surat Al-Asr kan ya? Kayaknya nggak ada yang nggak hafal Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertama, sebelum bahas soal pembagian waktu, yang pertama Al-Asr ini agak menarik untuk kita bahas. Kenapa? Dikarenakan Allah SWT ketika memulai dengan wahyunya wal 'asr, demi waktu asar atau demi masa, kemudian menyambungnya dengan sebuah peringatan, sebuah informasi kepada kita semua berada dalam keadaan merugi. Artinya kalau di waktu yang lain wadduha wal lail wal fajr bunyinya tidak seperti itu gitu ya. Kesan yang bisa kita ambil dari baca surat yang lain berkaitan dengan waktu tidak seperti surat Al-Asr. Langsung menegaskan bahwasanya kita bisa mendapatkan kerugian kalau kita tidak memanfaatkan waktu gitu ya. Nah, makanya kita perlu jaga waktu kita, dan juga tadi waktu asar tadi. Seperti tadi Anda bahas, asar ini bisa berarti asrun, masa, era, atau waktu itu sendiri, atau juga bisa berarti waktu asar. Nah, itu jadi secara makna. Nah, dan ternyata di ayat ini Allah SWT ngasih tahu kita bagaimana cara kita membagi waktu kita, Pak. Membagi waktu kita. Menjadi berapa? Kira-kira, Pak? Di ayat ketiga, gitu. Menjadi 3 hal. Jadi Allah SWT ngasih tahu kita agar waktu kita tidak sia-sia, gitu ya, agar waktu kita menjadi bermanfaat, bernilai pahala, menjadi tidak termasuk golongan yang sia-sia, maka bagi waktu kita menjadi 3 hal. Secara bahasa kalau kita perhatikan, sesungguhnya Allah SWT cukup dengan menyebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Secara bahasa dan istilah. Nah, kenapa? Karena iman itu, apa arti iman? Apa Ustaz Mastuki? Iman. Iqrarul bil lisan, tasdiqul bil qalb, wal amalu bil jawarih. Iman itu artinya adalah
mengikrarkan dengan lisan, kita mengucapkan dengan lidah kita, wa tasdiqu bil qalb, membenarkan dan meyakini dengan hati kita, wal amalu bil jawarih, dan kita beramal soleh dengan seluruh anggota tubuh kita. Meskipun kalau pengertian Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengkaitkannya adalah iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalb, adapun amal bil jawarih adalah konsekuensi dari keimanan. Tapi sesungguhnya khilaf lafzi, perbedaan pendapatnya tidak berbeda gitu, sama-sama gitu. Kalau jumhur mengatakan iman itu 3 aspek tadi, lisan, qalb, dan juga amal. Kalau Abu Hanifah, lisan dan qalb itu iman, adapun amal adalah konsekuensi. Kalau orang mengikrarkan secara lisan, meyakini secara hati, maka konsekuensi dari itu adalah dia pasti beramal soleh. Karena memang tidak mungkin juga orang punya keimanan yang kuat, dia punya telah mengikrarkan dia sebagai seorang muslim, nggak mungkin nggak beramal soleh, pasti beramal soleh. Nah, kok ada yang nggak beramal soleh? Berarti imannya nggak kuat. Nah, karena memang iman itu begitu. Kalau iman kita kuat itu akan menghadirkan namanya amal soleh. Amal soleh. Tapi kalau kita beramal soleh, kita mengklaim saya telah mendekatkan diri pada Allah, saya iman sedang kuat tapi malas beribadah, berarti memang iman kita sebenarnya lagi nggak kuat. Nah, makanya kalau kita malas sholat sunnah, bisa jadi iman kita sedang tidak kuat. Malas baca Quran, ya berarti kita sedang tidak kuat imannya. Atau baca Quran satu halaman, satu baris, nggak habis-habis, misalkan 1 jam masih baris itu aja misalkan bacaannya gitu. Nah, bisa jadi imannya sedang tidak kuat gitu. Kecuali lagi belajar Mas Masluki, diulang-ulang memang gitu. Ini salah nih, itu mungkin beda lagi gitu. Kalau lagi tahsin, baris itu diulang-ulang, itu bukan soal iman itu. Memang lagi latihan gitu. Bahkan teman pernah bercerita, anak dulu pas masuk pesantren, di pesantren Al-Fatihahnya dikoreksi bisa 3 bulan gitu. Artinya 3 bulan tuh Al-Fatihah mulu. Ulang lagi gitu. Kalau itu bukan soal iman itu memang soal belajar, beda gitu. Jadi satu baris atau satu surat diulang 1 tahun, nah itu bukan soal lemah iman, tapi soal pembelajaran, itu beda. Nah, jadi kembali ke tema kita, pembagian waktu tadi. Nah, jadi cukup sebenarnya dengan kata iman tadi. Tapi kemudian Allah lanjutkan kan kalimatnya, wa amilus sholihat. Padahal kita tahu tadi pengertian iman, amal soleh itu bagian dari iman. Kenapa kemudian Allah munculkan amal soleh? Untuk memperkuat tadi. Kalau dalam bahasa usul fikih ini, dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan sifat yang khusus setelah yang umum. Iman itu umum, mencakup amalan batin, amalan zahir, dan juga ikrar. Maka dimunculkan lagi amalan zahir, yaitu amalus sholihat, wa amilus sholihat, amal soleh. Nah, maka kita harus perkuat juga amal soleh kita. Dan ternyata kalimat berikutnya juga itu sebenarnya bagian dari amal soleh. Nah, padahal cukup juga ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, selesai itu sebenarnya. Tapi kemudian Allah lanjutkan untuk memperkuat dan mengasih tahu kita pentingnya hal tersebut. Maka dilanjut wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bertawasau, saling bernasehati gitu, saling tawasau, saling menasehati, saling kita dalam hal berinteraksi sesama kita. Arahan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengisi dengan mengingatkan kebenaran dan juga kesabaran. Nah, kalau kita lihat 3 aspek ini, maka kita akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung mengarahkan kita bagi waktu kita menjadi tiga waktu. 1, waktu untuk Allah. 2, waktu untuk diri sendiri. 3, waktu untuk orang lain. Nah, kita bagi waktu 3 ini. Dan semuanya harus diliputi dengan keimanan. Waktu untuk Allah itu bukan sekedar kita mengklaim saya ini untuk Allah, tapi adalah benar-benar kita totalitas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk diri sendiri bukan berarti waktu milik kita, tapi adalah bagaimana caranya waktu itu, bagaimana kita isi waktu kita untuk mensolehkan diri kita. Kita harus memiliki waktu untuk mensolehkan diri kita. Saya harus sholat 5 waktu, itu bagian dari saya mensolehkan diri kita. Saya harus punya waktu dalam sehari dalam baca Quran, itu bagian dari mensolehkan diri saya. Waktu untuk berinfak, waktu kita untuk menambah amal soleh, seterusnya, itu waktu untuk mensolehkan diri kita. Nah, kita juga harus memiliki waktu untuk orang lain. Karena
kadang ada orang salah kaprah, merasa imannya kuat kemudian dia menyendiri, itu salah kaprah. Karena iman itu akan memaksa orang tersebut untuk tidak mengklaim surga sendirian, enggak. Seorang mukmin itu akan justru semakin iman kita kuat, akan kita semakin ngajak orang. Semakin iman kita kuat, kita semakin merasa kasihan sama orang sekitar kita yang masih berada dalam kelalaian. Yang waktu sholat dia tidak sholat, baca Quran dia belum bisa baca Quran, gitu. Atau kalau yang zahirnya misalnya perempuan belum berjilbab, gitu. Dia tidak, justru ketika iman dia kuat, dia tidak menegatifkan, tidak menjustis, oh ini ahli neraka, ini atau bahkan tidak jelek-jelekan. Justru yang muncul dalam dirinya apa? Bagaimana caranya saya ngajak dia? Bagaimana caranya saya ngajak dia untuk bareng-bareng menuju Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah gitu ya. Kalau menuju Allah takutnya kesannya nggak enak gitu ya. Ente aja sendirian, jangan aneh gitu. Menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu karena dia paham surga ini terlalu besar kalau untuk diisi saya dan keluarga gitu. Atau surga itu terlalu besar untuk kita doang. Surga itu akan cukup untuk seluruh umat manusia. Nah, tapi memang tidak semua umat manusia pengen masuk surga. Nah, kita jangan sampai yang begitu. Kita masuknya yang pengen masuk surga. Nah, untuk orang lain, ternyata apalagi di sebuah hadis disebutkan seorang mukmin yang yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, ya dia berinteraksi karena dan juga tidak menjadi alasan kerja. Karena kadang-kadang ada orang beralasan karena kerja. Wah, saya kerja nih. Pagi-pagi sebelum subuh saya harus berangkat. Nggak ketemu orang, nggak ketemu tetangga. Pulang malam-malam, jam 12 malam, nggak ketemu tetangga lagi. Jadi kalau dikomplain, ente kok nggak pernah ikutan kerja bakti, nggak pernah nyapa gitu, nggak pernah ketemu, kemana aja? Oh, saya sibuk kerja. Tidak jadi alasan sebenarnya. Karena seorang mukmin itu dia demen berinteraksi. Dia demen nyapa, dia demen maka kalau dia seorang mukmin, dia itu nggak akan muncul sebuah persepsi di sekitarnya, tetangganya dia orang yang tertutup, nggak ada. Karena seorang mukmin itu orang yang terbuka, dia bergaul. Nah, kenapa? Karena di sini disebutkan wal yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Bahkan di situ Rasulullah SAW sampai menyebutkan wa yasbir ala adahum. Artinya apa? Rasul tahu interaksi kita dengan tetangga kita, dengan saudara kita, jangankan dengan saudara, dengan istri kita gitu ya. Itu pasti apa? Ada adza. Adza itu yang tidak mengenakan, yang membuat kita sengsara, membuat kita terluka, itu ada gitu. Membuat kita terluka, membuat kita sakit hati, membuat kita nggak enak, itu ada. Dan Rasul tahu interaksi sama manusia pasti ada rasa-rasa itu. Apakah kita nggak suka dengan wajahnya gitu. Mungkin orangnya baik tapi melihat wajahnya kayak nggak enak, itu mungkin aja gitu. Nah, atau wajahnya ganteng tapi kalau ngomong sama dia kayaknya nyindir mulu misalkan, itu bisa aja gitu, bikin kita nggak enakan gitu. Dan macam-macam lah. Rasul tahu bahwasanya interaksi sama manusia pasti ada rasa-rasa nggak enak. Tapi kata Rasul, wayasbir, sabar. Karena Rasul SAW dan Allah dan Rasulnya mengarahkan kita, interaksi kita dengan orang lain yang baik itu adalah kita kejar ridho Allah gitu kan. Nah, bukan kejar ridho manusia gitu. Kita bergaul. Karena seorang mukmin nggak mungkin dia menjadi pribadi yang tertutup. Pasti dia pribadi yang terbuka, yang dia welcome. Meskipun dia kerja sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam, dia pasti ada waktu menyempatkan untuk menyapa tetangganya, say hello dan sebagainya. Atau minimal di medsosnya gitu ya, di grup gangnya tetap ya assalamualaikum, kan masih bisa gitu ya. Kan enak. Kalau zaman Rasul nggak ada tuh. Kalau udah hilang aja kan. Kalau saya safar ke negeri Syam, nggak bisa ngobrol lagi. Tapi zaman sekarang pamumut umrah misalkan jadi mutawif tiap bulan nggak pernah ada di Indonesia karena umrah mulu, mutawif kan bisa juga, masih bisa chatan atau bikin foto di Mekah untuk Jamarul Hijrah bisa menyusul ya, begitu bisa macam-macam. Nah itu bisa kita lakukan gitu. Karena sangat tidak mungkin seorang beriman, iman yang kuat, dia kemudian menjadi pribadi yang menyendiri. Pasti dia bergaul. Wa yakhalitun nas, dia bergaul dengan manusia dan wa yasbir ala adahum. Khairun minal mu'minal. Meskipun di hadis ini juga disebutkan ada orang-orang yang beriman, emang dia tidak mau bergaul. Kan disebut
khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala dhahum. Yang dia tidak mau bergaul manusia dan tidak sabar atas dampak dari pergaulan tersebut, karena tidak dampak negatif ya, sakit hatinya ataupun merasa tersakiti gitu. Baik, kembali ke tema kita, pembagian waktu untuk Allah, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, maka yuk kita cek waktu kita gitu. Waktu kita cek ya, paling tak bagaimana kita telah meluangkan waktu untuk Allah gitu. Apa hak-hak Allah yang telah kita tunaikan? Hak Allah itu untuk diibadahi, untuk kita beribadah padanya, untuk kita menyembah patuh kepadanya gitu. Kita cek juga diri kita gitu ya, sejauh mana kita telah mensolehkan diri kita gitu. Karena kadang-kadang kita karena merasa apalagi sebagai orang tua lebih sering mensolehkan anak kita gitu, dirinya enggak gitu. Contoh misalkan tidak sedikit, misalkan orang tua apakah karena program sekolah atau karena program dirinya nyuruh anaknya ngaji TPA gitu. Tapi ternyata dianya gak pernah ngaji juga misalkan. Ngaji sendiri enggak, ngaji yasinan enggak, ngaji di masjid enggak gitu kan. Ngaji di gang atau di RT ada pengajian juga nggak ikut, ada pengajian nggak pernah ikut gitu. Sementara dia nyuruh anaknya ngaji. Wah, itu contoh bagaimana tidak sedikit orang lebih cenderung mensolehkan orang lain dibanding dirinya gitu. Atau datang ke sekolah, anaknya pakai jilbab, baju rapi, ibunya pakainya pakai yukensi misalkan, itu juga menunjukkan dia berusaha anaknya biar jadi soleha, tapi ibunya sendiri tidak ingin mensolehkan dirinya sendiri. Nah, jadi kita harus punya waktu untuk mensolehkan diri kita, dan termasuk tadi yang ketiga untuk orang lain, paling minimal keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Untuk diri kita, wa ahlikum, istri kita, keluarga kita. Ahal itu kalau kita maknai secara bahasa bisa kadang diartikan sebagai istri, kadang diartikan sebagai keluarga, kadang juga diartikan sebagai penduduk. Ahlu Makkah, penduduk Mekah. Ahlu Cilengsi, penduduk Cilengsi gitu. Nah, dalam lingkup yang sederhana, maka kita samakan diri kita dan istri kita, keluarga kita, keluarga besar kita, masyarakat kita. Ahlikum nar, dari api neraka. Kita peduli terhadap orang lain. Dengan cara kita mengingatkan dia, tawasobil haqqi, dengan kita mengarahkan kebenaran, tawasobil haqqi wa tawasobil sabr, dan juga memberikan kemanfaatan tadi ya. Berinteraksi kita dengan orang lain, memberikan peringatan dan juga kabar gembira, dan juga kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Manfaat itu kan nggak mesti uang gitu. Nasihat itu manfaat juga gitu. Cuman nasihat itu akan mental kalau orang yang kita nasihatin emang nggak suka nasihat gitu. Kenapa nggak suka nasihat? Karena emang imannya sedang galau. Karena seorang mukmin itu paling senang dinasehati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ingatkanlah, nasihatkanlah, karena orang beriman itu paling senang dinasehati gitu. Makanya ini juga menjadi cambukan bagi kita, Pak. Jangan sampai kita marah kalau dinasehati, apalagi yang nasihatin anak gitu kan, jangan gitu ya. Kita baca Quran, lagi baca misal Al-Asr gitu, wal asr innal insana lafi khusr. Anak langsung salah, Pak. Sok tahu lu gitu. Jangan gitu ya. Nah, apa salahnya? Sinnya panjangan, pendek ya? Insana lafi. Karena panjang pendek kadang anak kita bisa lebih jago, Pak. Benar nggak? Dengan pendidikan yang maju gitu ya, berbeda dengan zaman kita kecil, anak itu memungkinkan untuk lebih daripada kita. Keilmuannya, kesolehannya bisa jadi lebih gitu. Kita hafal juz 30 bolak-balik, anak kita udah 30 juz, itu mungkin gitu. Nah, jadi mungkin dia untuk bisa ngoreksi kita, dan justru kita harus senang gitu ya. Kita senang kalau anak kita mengkoreksi kita dalam hal kebaikan. Makanya di ayat ini juga disebutkan watawasau gitu. Jadi interaksi kita dengan sesama itu harus bernilai sifatnya kebaikan gitu. Maka kalau kita ambil ayat ini, nuansa interaksi manusia itu, interaksi kita dengan sesama kita, paling nggak ada dua nuansa. Nuansa pertama adalah fastabiqul khairat, nuansa yang kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi interaksi kita dengan sesama kita harus bernuansakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Yuk kita, ani udah 1 juz, ente berapa juz? Ani udah 1 halaman baca Quran, ente berapa halaman? Ani udah mulai rutin puasa sunnah, ente udah rutin, dan seterusnya, fastabiqul khairat. Dan juga nuansa
amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Makanya seorang mukmin nggak jangan galau, jangan baper kalau dikasih nasihat gitu, dikritik jangan. Karena emang itu bagus. Berarti ada nuansa amar ma'ruf nahi mungkar di antara kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Menasihati, mengarahkan pada kebenaran dan juga pada kesabaran. Terkait tentang sabar, ternyata di ayat yang lain juga disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam mengaruhi kehidupan ini dikaitkan dengan wasta'inu bis sabri was shalah. Dalam mengaruhi kehidupan maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan juga dengan kesabaran. Kalau bahasa sabar panjang tuh. Sabar itu kalau dalam bahasa Arab ada 4 kosakata, Pak. Dalam bahasa Arab sabar itu ada 4 kosakata. Dan ini tingkatan paling bawah itu sabar. As-sabr itu tingkatan paling bawah. Tingkatan atasnya apa? Tasabbur. Atasnya lagi istibar. Dan tingkatan paling atas dari kesabaran adalah musabarah. Nah, tapi kalau 4 ini diterjemahkan pasti artinya kesabaran. Karena Indonesia nggak punya padanan arti gitu. Kalaupun mau diterjemahkan Indonesia dengan pembedaan, mungkin sabar itu sabar, tasabur itu lebih sabar gitu kan, atau sabar banget. Istibar itu lebih sabar banget. Musabarah lebih sabar banget gitu. Kalau orang Jawa kan kalau banget tuh ini ya, ada tasydid gitu, ada penguatan gitu. Lebih sabar banget gitu ya. Kita nggak punya makna yang pas, tapi dalam bahasa Arab ada 4 tingkatan tersebut: sabar, tasabbur, istibar, musabarah. Dan Allah dalam surat Ali Imran ayat 200, ayat terakhir surat Ali Imran menggabungkan menyebutkan kalimat ini, tapi tidak 3-4-nya, hanya kalimat pertama dan keempat. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi ini untuk mencapai muflih itu kan sukses, berhasil, maka kita isi waktu kita dengan kesabaran sampai tingkatan musabarah, isbiru wasabiru warabitu. Rabitu itu murabitin orang-orang yang menjaga di perbatasan kota gitu ya, perbatasan daerah, yang untuk menjaga daerah-daerah kaum muslimin agar tidak diserang orang kafir. Marabit. Makanya kalau ada bapak-bapak yang anaknya atau saudaranya jadi tentara di perbatasan, jangan sekedar jaga, tapi niatkan itu lillah, karena dapat double tuh, dapat pahala dari negara berupa gaji, dapat pahala dari Allah karena dia jadi murabit gitu. Kalau diniatkan, kalau nggak diniatkan ya udah dia dapat gaji doang gitu. Nah, karena itu menjaga perbatasan bagian dari perbatasan negara Islam gitu, negara kaum muslimin itu bagian dari amal soleh gitu ya, dan itu memiliki keutamaan tersendiri. Nah, maka kalau di Palestina tuh banyak tuh para masyayikhnya mencetak generasi yang siap menjadi para murabit di perbatasan negara-negara mereka gitu, murabit. Dan juga memang satu sisi bagian dari hari kiamat gitu ya, bagaimana nanti ada generasi murabit di berbagai penjuru kota. Baik, la'allakum tuflihun. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita tentang memaknai waktu yang sangat luar biasa yang kita bisa gali dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana ternyata Allah SWT mengarahkan kita untuk mengisi waktu kita, memberitahu kita bagaimana orang beriman mengisi waktunya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan juga kita diarahkan dalam surat Al-Asr tadi bagaimana cara kita membagi waktu kita. Karenanya yuk kita mulai evaluasi diri kita. Apalagi kita ini untuk tahun Masehi tanggal pertama gitu ya, kita mulai lembaran baru kita dengan perencanaan yang direncanakan saja belum tentu terjadi, apalagi yang tidak direncanakan gitu ya. Nah, dan maha rahman rahimnya Allah SWT melalui lidah Rasulullah SAW, sekali lagi perencanaan kebaikan bernilai pahala. Karenanya perencanaan kebaikan bernilai pahala. Maka jangan pernah bosan gitu ya. Oh, saya rencana ini nih, saya rencana mau hafalin 1 juz bulan Januari. Itu walaupun nggak terjadi ya Pak, udah dapat pahalanya. Nah, jadi Masya Allah ya, jangan sampai kita rugi gitu ya. Tapi itu saja karena sudah syuruk juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri anak pribadi, mengingatkan diri anak pribadi agar mengisi hari-hari ini dengan penuh kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita mengisi hari-hari kita untuk Allah, untuk saleh diri kita dan menyelamatkan orang lain. Semoga menjadi keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, dan juga tidak kalah penting keberkahan negara kita, negara Republik Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.